Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Sambil lambaikan tangannya shalom. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya. Bersama Yesus luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita ada di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Maka dari itu saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memperkatakan Mazmur 91, 5 arti Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan multimedia. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Indonesia
kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Nyatakan merdeka. 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 Sambil ajukan tangan merdeka. Merdeka. Haleluya, kita sudah dimerdekakan. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita arahkan hati kita untuk sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terlebih Tuhan hari ini Tuhan, di tanggal 17 Agustus Tuhan, kami boleh rayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ya Tuhan. Sungguh kalau kami rasakan Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan buat bangsa ini, buat Indonesia ya Tuhan. Mari naikkan ungkapan syukur-Mu sama Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami naikkan ungkapan syukur kami buat bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan taruh kami di Indonesia Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami melalui bangsa kami Indonesia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Syakata kaya ralabaya sanaralabaya sen. Yananaba syananaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita kejar hadirat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama terus sembah Tuhan. Syakaralabaya sandaralabaya sandeng. Yaralaba syanalabaya ralaba. Yaralabaya syakaralaba takaya ralaba ralaba ralabaya sandaralaba. Syakaralaba takaya ralaba 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 ralaba. Oh yaralabaya syanalaba. Terima kasih Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami pagi siang hari ini ya Tuhan. Bahkan dalam radius sekian kilometer sampai ke gedung pemerintahan yang ada, hadirat-Mu akan melawat jiwa-jiwa ya Tuhan, melawat tempat ini Tuhan. Syakaralabaya sanaralabaralaba takayaralaba. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga ya Tuhan. Syakaralaba takayaralabaralabaralabaralabaralaba. Syakaralaba takayaralabaralaba. Bapak Ibu boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Syaralaba. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Ya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari awal sama-sama nyatakan syukur untuk setiap rencana-Mu ya Tuhan, dan rancangan-Mu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini ya Tuhan, berdiri dan berdiri buat Indonesia ya Tuhan. Yes Lord. Sesuatu yang besar, yes, terjadi dalam nama Yesus. Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat, yes.
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan, saat ini kami dengar seruan doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Yes. Penuaian yang terbesar ya Tuhan. Dan yang terakhir, sebelum kedatangan-Mu untuk kali yang kedua ya Tuhan. Tinggi atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pagi hari ini kami mau berdiri buat bangsa kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami tahu hati-Mu ada bagi Indonesia ya Tuhan. Oh haleluya. Pentakosta yang ketiga dimulai dari Indonesia. Yes, ya Tuhan. Oh haleluya. Mari naikkan doamu untuk bangsa ini. Kau dahsyat ya Tuhan. Oh haleluya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan ya Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Dengar seruan doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ku ucapkan berkat, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa. Ya. Kami bersama-sama dengan unity ya Tuhan. Pasti terjadi dalam nama Yesus. Ya. Hanya namamu ditinggikan.
besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, Nama-Mu Tuhan ditinggikan. sekali lagi nyatakan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Ini pernyataan iman setiap kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pulau-pulau yang ada, provinsi yang ada, kabupaten kota yang ada, bahkan RT RW ya Tuhan. Katakan tiga rasa penuh kemuliaan-Nya. Amin. Kemuliaan-Nya, tiga rasa penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh, ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Amin. Kemuliaan-Nya. Yes. Yeah. Sucilah. Sekali lagi nyatakan Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh Kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Sucilah Tuhan. haleluya. 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 Kami memujikan
Tuhan. Yes. Yes. Ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Yesus. Ajaib Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Beruntung, mari naikkan pujian kita buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau lihat tangannya yang dalam keadaan yang luar biasa di tempat ini. Boleh serukan. Harus dalam keadaan yang luar biasa. Karena selain memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga umat yang sudah dimerdekakan. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Amin. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan. Sama-sama nyatakan. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan diri kita. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Diselamatkan. Sorakan haleluya. 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 Dari Allah sama-sama kita nyatakan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga Nyatakan kedatangan. sama-sama nyatakan. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. sambil bertepuk tangan nyatakan. Karena ada pemulihan, amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus Diselamatkan. lebih lagi nyatakan. Karena ada kebangkitan yang besar,
kemuliaan di negeri kami. karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi sama-sama nyatakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sangat haleluya. Berapa banyak yang mau berdiri buat bangsa ini? Suruhkan haleluya. Haleluya. Sama-sama nyatakan, mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. menggenapi Kasih tahu kanan kiri menyatakan, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini dari maju umat kemenangan. Dari awal sama-sama nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju. Kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Nyatakan, bukan bagi. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi. Nyatakan kebesaran sampai setiap lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raya segala raja. dialah Raja. Serukan Yesus saja. Yesus saja. Nyatakan, mari kita semua Umat pilihan Allah, kami tahu ini waktunya ya Tuhan. untuk berdiri bagi bangsa ini mari maju umat kebenaran, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, amin, nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan, Dialah sambil angkat kedua tanganmu nyatakan, bukan bagi. Sampai kami percaya ini penuaian ya Tuhan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan, lebih lagi nyatakan, bukan bagi. nyatakan kemuliaan, Bukan bagi. nyatakan kebesaran Sampai sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. dialah Raja, dialah Tuhan, Dialah Tuhan, nyatakan dialah Yesus, dialah Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sebelum dulu kita mari sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita persiapan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya lalaba ya syakaralaba takayaralaba. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Oh ralaba ya syakaralaba ya sandanabo. Oh ralaba ya syakaralaba ya sandaralaba takayaralaba ralaba ralaba ralaba. Oh ya ralaba ya syakaralaba. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami alami mujizat pagi hari ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi curahkanlah, curahkanlah. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari dari awal sama-sama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, ya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sambil bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. terima kasih Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan mujizat dan kebaikan Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang perkasa. Dan itu terbukti Tuhan masih memberi kehidupan
sampai hari ini. Ya. Dan kami masih dalam keadaan yang baik sampai Ya, hari Tuhan ini. Yesus. Itulah sebabnya setiap kami mempersembahkan korban, mempersembahkan syukur, mempersembahkan pujian kepada Tuhan untuk mengekspresikan kekaguman kami akan Tuhan. Ya Tuhan. Sekarang kami rindu firman-Mu, berbicaralah buat kami, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, Amin. amin. Silakan Haleluya. duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, shalom. Merdeka. Kita mengucap syukur tentunya kepada Tuhan atas 80 tahun peringatan kemerdekaan bangsa ini. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan atas bangsa kita Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 karena perjuangan gigih dari para pejuang, para pahlawan, sehingga Indonesia lepas dari cengkraman penjajah dan Indonesia merdeka. Dan kita bersyukur untuk itu semua. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhan juga bukan saja telah memerdekakan Indonesia, tapi saudara dan saya juga telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang merdeka. Maka saya mau memastikan dulu siapa di antara kita semua yang ada di ruangan ini yang sudah percaya Yesus. Yang sudah percaya Yesus saja. Berarti ada yang belum percaya Yesus ya. Kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Merdeka dalam Kristus. Status ini, kondisi ini harus kita pahami supaya kita menjadi orang yang percaya diri di dalam Yesus bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Roma 6 ayat 22 dikatakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Ayat ini menarik dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dibebaskan. Ini menggunakan bentuk waktu lampau, artinya bahwa setiap kita bukan akan dimerdekakan, tetapi telah dimerdekakan dan mengalami pembebasan dari dosa waktu kita kenal Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Ini sesuatu yang menarik, bahwa ternyata kemerdekaan atau merdeka itu merupakan sebuah perubahan kondisi. Katakan perubahan kondisi. Perubahan kondisi dari yang sebelumnya kita ini menjadi hambanya dosa, menjadi budaknya dosa, lalu kemudian Yesus merdekakan kita, Yesus beli kita dan bayar lunas di atas kayu salib, dan hidup kita dimiliki oleh Yesus sehingga kita disebut sebagai hamba-hamba Allah. Karena siapa yang memiliki kita, maka otomatis kita menjadi hamba dari yang memiliki kita. Sebelum kita kenal Kristus, hidup kita ini dimiliki oleh dosa, sehingga kita diperbudak dan menjadi hamba dosa. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan kita tahu berita itu, lalu dengan kesadaran kita sendiri, kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita mengalami kemerdekaan dan hidup kita sudah dibeli dengan lunas melalui darahnya di atas kayu salib, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Kristus, dan oleh sebab itu kita disebut sebagai hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Allah. Seberapa banyak yang bangga menjadi hamba Allah? Kita semua di tempat ini, amin. Karena kondisi kita sekarang, posisi kita sekarang sebagai orang-orang merdeka telah mengalami perubahan. Dari yang semula sebagai hamba atau budak dosa, namun sekarang kita sebagai hamba-hamba Allah. Nah, kita harus mengerti begini. Sebelum saudara dimerdekakan, kondisinya adalah seperti ini. Kita ini sebagai budaknya dosa. Makanya kitab Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, Yohanes 8 ayat 34, saya mau baca buat kita semua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Jadi kondisi kita sebelum dimerdekakan oleh Kristus, kita ini adalah hamba atau budak dosa. Sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita percaya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, maka kita ini disebut sebagai hamba atau budak dosa. Sebagai hamba atau budak dosa, maka kita dalam hidup ini mengalami keterikatan terhadap dosa dan kita tidak bisa lepas atau melepaskan diri dengan upaya kita dari budak dosa itu. Gak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan dirinya sendiri dengan usahanya, dengan upayanya untuk bisa merdeka dari ikatan dosa itu. Gak ada yang bisa dengan perbuatan baik, dengan melakukan hukum A, hukum B dan lain sebagainya, itu mustahil bisa membawa kita lepas dari keterikatan dosa itu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang dalam keterikatan dosa, maka tindakan-tindakan yang dilakukan adalah buah dari dosa itu. Ada kejahatan tentunya, ada rupa-rupa hal-hal yang menajiskan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita nggak berkuasa lagi untuk mengendalikan kehidupan kita karena kita terikat dengan kuasa dosa dan kita tidak bisa melepaskan diri kita itu. Dan ujung-ujungnya kita tahu Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan bahkan mundur sebelum itu dikatakan semua manusia ini dalam keadaan berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia mewarisi dosa keturunan, dosa Adam dan Hawa. Sehingga ada natur, ada benih dosa. Kalau itu dibuai, maka melahirkan tindakan-tindakan dosa. Bayangkan ketika kita belum dimerdekakan di dalam Kristus, maka dosa begitu mengikat kita sehingga kita tidak bisa lepas dari perbuatan-perbuatan yang melahirkan tindakan-tindakan kejahatan misalnya dan hal-hal yang lain yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan sebagai hamba atau budak dosa, ini kondisinya sebelum dimerdekakan, maka kita hidup di dalam kegelapan. Coba bayangkan kalau ruangan ini semua cahaya dimatikan, nggak ada satu pun titik terang di ruangan ini, maka kita akan sulit untuk melihat ke depan. Betul? Kita akan sulit melihat di sekeliling kita. Kita akan sulit untuk melangkah menuju ke tempat yang kita akan raih atau kita tuju. Demikianlah kondisi atau keadaan seseorang yang masih menjadi hamba atau budak dosa, di mana hidupnya dipenuhi dengan kegelapan, sehingga dia tidak bisa melihat ke depan, arah hidupnya enggak jelas, tujuan hidupnya enggak jelas. Kelihatannya berjalan, tapi berjalan tanpa arah. Kelihatannya berlari, tapi berlari tanpa tujuan yang pasti. Bukankah seperti itu kondisi kita sebelum kenal Tuhan? Dan kondisi orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, hidup di dalam kegelapan. Bahkan matanya dibutakan sehingga tidak bisa melihat terang itu, ya, yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar. Yang jahat dianggap hal yang lumrah, kebenaran bahkan diabaikan. Itu kan kondisi dari orang-orang yang masih menjadi budak atau hamba dosa. Sangat memprihatinkan sekali. Bahkan kita mengalami keterpisahan. Ya, dosa membawa seseorang mengalami keterpisahan antara dia, yaitu manusia, dengan Allahnya, dan tidak ada jembatan yang memungkinkan manusia untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa sampai kepada Bapa, dan untuk bisa sampai kepada tempat di mana Allah berada dan tempat yang disiapkan buat setiap kita itu. Gak ada jembatannya, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Karena melalui Yesuslah jembatan itu ada. Kita dijembatani sehingga kita tidak mengalami keterpisahan lagi. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Ya, waktu kita percaya kepada Yesus, kita sampai kepada Bapa dan kita akan tinggal di tempat yang Bapa sediakan bagi kita semua. Amin. Kalau kita tidak dimerdekakan di dalam Yesus atau kita belum menjadi orang yang merdeka, maka kita dalam kondisi keterpisahan ini. Dan keterpisahan akan membawa kita
untuk tetap selama-lamanya tidak bisa berada di satu tempat bersama-sama dengan Tuhan. Padahal begini, saya mau cerita panjang sedikit di poin ini. Tuhan tiba-tiba ingatkan begini. Tuhan punya kerinduan buat kita manusia yang diciptakan untuk apa? Mengalami satu hal, persekutuan. Itu sangat nampak jelas waktu Tuhan menciptakan manusia pertama. Adam dan Hawa diciptakan, lalu kemudian ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden. Lalu setiap saat Tuhan datangi manusia itu untuk mengalami persekutuan yang erat, yang dinamis, yang indah antara manusia dengan Allah di satu tempat yang sama. Tapi di Kejadian 3 karena dosa, sehingga tidak memungkinkan untuk Allah berdiam bersama-sama dengan manusia di satu tempat yang sama. Dan itu terbukti setelah manusia berbuat dosa, maka manusia dihalau dari Taman Eden. Dan persekutuan itu rusak, terjadi keterpisahan. Padahal tujuan Tuhan ciptakan manusia supaya ada persekutuan. Supaya Allah tetap diam bersama-sama dengan manusia. Caranya bagaimana? Yesus rela datang ke dalam dunia, mati buat kita. Supaya kita yang mengalami keterpisahan dimungkinkan untuk bisa kembali mengalami persekutuan dengan Tuhan. Walaupun saat ini kita masih belum bisa tinggal satu tempat bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan memang ada di dalam hidup kita, ada di tempat ini. Tapi dia bersemayam di tahtanya, di surga yang baka. Tapi nanti kalau saudara taat sampai akhir masa hidup kita, ya yang ikut KOM pasti tahu materi-materi ini ya. Yang belum ikut KOM saya dorong saudara ikut. Ya, masih banyak yang belum? Absen dulu ya. Ya, supaya saudara paham gitu nanti urutan-urutan peristiwa akhir zaman. Jadi nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua, maka dia ada di awan-awan permai. Setelah itu kita, mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Diberikan apa? Tubuh kebangkitan. Lalu kita yang masih hidup diubahkan dan diubahkan tubuh yang fana ini, itu yang disebut dengan alaso. Alaso itu perubahan tubuh. Ya, perubahan tubuh yang fana ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan dan menyambut Tuhan di awan-awan permai. Setelah itu dunia atau bumi ini kan mengalami masa kesusahan besar. Ya, masa pemerintahan antikris. Lalu kemudian setelah akhir masa kesusahan besar, Yesus turun dengan orang-orang kudusnya, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, lalu kemudian mengadakan peperangan Harmagedon, melawan nabi palsu dan para pengikutnya. Dan setelah itu nabi palsu, para pengikutnya dicampakkan ke lautan api yang kekal. Sehingga penghuni pertama neraka adalah nabi palsu dan para pengikutnya. Iblis nanti terakhir. Karena iblis setelah itu masih diikat di jurang maut waktu kerajaan 1000 tahun damai. Nah setelah Yesus mengalahkan nabi palsu dan para pengikutnya, dan mereka dicampakkan menjadi penghuni pertama lautan api itu, Gehenna atau neraka itu, maka Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Ya, setelah itu baru Gog dan Magog dan pengadilan tata putih besar, setelah itu langit dan bumi baru. Langit dan bumi sekarang ini nanti tidak ada lagi karena ditransformasi oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, apa yang terjadi? Tahta Allah, kota kudus Allah, turun dari surga ke bumi. Allah diam bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Allahnya selama-lamanya. Itulah finalnya untuk menggenapi kerinduan Tuhan di kitab Kejadian. Karena dia rindu agar manusia yang diciptakan itu mengalami persekutuan, bukan keterpisahan. Tapi karena dosa, manusia mengalami keterpisahan. Tapi Yesus jembatani supaya kita mengalami kembali persekutuan dengan Allah, dan puncaknya nanti di langit dan bumi yang baru, waktu kota Allah Yerusalem baru itu turun dari surga ke bumi, bumi baru, maka di situ Allah berdiam dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Allahnya selama-lamanya. Disitulah kerinduan Tuhan digenapi, Tuhan bersama dengan umatnya di satu tempat yang sama. Kita bisa memandang kemuliaan Tuhan, dia bisa
bersama dengan kita di tempat yang sama nanti di langit dan bumi yang baru. Kita rindukan itu semua? Makanya kita bersyukur. Sebelum kita dimerdekakan, keterpisahan tidak akan membawa kita ke tempat yang nantinya kekal itu, langit dan bumi baru itu. Dan kita nggak akan ada di satu tempat yang sama dengan Allah. Bahkan kita mengalami kehilangan karena hamba dosa itu. Kehilangan segala sesuatu, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan berkat, dan kehilangan hak atas segala sesuatu. Ini kondisi setiap orang yang belum merdeka dan menjadi hamba dosa, mengalami kehilangan segala sesuatu, dan puncaknya mengalami kematian. Ada 3 jenis kematian, kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Tapi puji syukur kepada Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita, memberikan jaminan, bukan kematian, tapi kehidupan. Makanya dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan kalau begitu. Amin. Siapa yang masih takut mati? Oh enggak ada Pak, semua sudah siap. Siapa yang mau duluan? Nah itu masalahnya, enggak ada yang mau duluan. Padahal logikanya kan gini, selama kita tinggal di dunia, hidup dipenuhi dengan persoalan. Air mata, masalah, duka, dan lain sebagainya. Tapi waktu kita meninggalkan, Tuhan hapus air mata kita. Tapi sayangnya nggak ada orang yang mau duluan. Karena alasan klasiknya, saya masih pengen lihat anak-anak saya berhasil Pak. Saya masih pengen sukses, saya masih pengen kaya, saya masih pengen ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu saudara, yang namanya kematian jasmani, kematian fisik, itu bisa datang kapanpun. Saya tidak menakut-nakutin saudara, tetapi faktanya adalah orang bisa meninggal kapan aja. Enggak harus tua, enggak harus sakit, enggak harus menderita karena musibah, atau ditimpa malapetaka dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba aja, kalau Tuhan sudah berdaulat kita bisa meninggal. Tapi percayalah ada jaminan buat kita. Kematian hanya datang sekali bagi orang percaya. Karena setelah itu kita hidup selamanya. Makanya rumusnya begini, orang yang lahir 2 kali, matinya 1 kali. Tapi orang yang lahir 1 kali, matinya 2 kali. Artinya apa? Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu lahir baru di dalam Yesus Kristus. Maka kita hanya cukup 1 kali kematian. Ya syukur-syukur kalau tiba-tiba besok Tuhan Yesus datang misalnya, kita nggak mengalami kematian. Tapi sebelum Yesus datang mungkin kita mengalami kematian, itu hanya 1 kali kematian. Tapi setelah itu kita dibawa oleh Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi orang yang lahir cuman sekali, nggak lahir baru di dalam Yesus, maka mati jasmani dan mati kekal. Nah inilah hamba atau budak dosa akan mengalami kematian kekal di lautan api yang kekal selama-lamanya di sana. Itu tempat yang sangat mengerikan. Ya, Gembala Pembina Pak Niko kan sering sampaikan itu. Neraka itu tempat yang sangat mengerikan di mana ulat-ulatnya nggak pernah mati dan apinya nggak pernah padam. Yaitu siksaan kekal. Jangan sampai kita ke sana. Makanya Yesus memerdekakan kita. Ini kondisinya sebelum dimerdekakan. Kita semua ini disebut sebagai hamba atau budak dosa. Nah kita lihat sekarang kondisi kita saat dimerdekakan. Maka perubahan status di situ, perubahan kondisi. Dari yang semula kita disebut hamba atau budak dosa, maka sekarang setelah dimerdekakan atau saat dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Berarti saudara dan saya yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Allah. Ngomong kanan kirinya, kamu hamba Allah. Dan kita harus bangga, ya kita harus bangga. Supaya begini, kesadaran ini membawa kita untuk menjadi orang-orang yang gak gampang kalah dan menyerah oleh situasi atau tantangan apapun. Karena kita tahu, saya sudah dimerdekakan dan saya adalah hamba Allah.
Sebutan hamba Allah itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Makanya kita disebut hambanya, ya, atau budaknya, bahasa kasarnya. Sama seperti hamba atau budak dosa, karena hidup kita itu dikendalikan atau dimiliki oleh dosa. Tapi Yesus sudah mati buat kita. Waktu saudara percaya Yesus, saat itu juga kondisi kita disebut sebagai hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, maka kita akan menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Enggak ada yang amin. Saudara merasakan itu? Waktu kita kenal Yesus, walaupun perjalanannya enggak selalu mulus, enggak selalu baik-baik aja, tapi Tuhan kuatkan kita, bukan? Tuhan selalu berdayakan kita untuk mampu menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apapun bisa kita lalui. Bahkan kita akan melihat walaupun perjalanan gak selalu baik-baik aja, tapi kita bisa menang atas masalah A, menang atas masalah B, menang atas kesulitan ini, menang atas kesulitan berikutnya. Karena apa? Saudara dan saya adalah hamba Allah di mana Tuhan memberikan kepada kita kemenangannya. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ingatkan kanan kirinya, kita lebih dari pemenang. Ya. Sehingga jangan ada seorang pun yang cengeng. Ya, jangan ada seorang pun yang gampang nyalain Tuhannya. Jangan ada seorang pun yang mulai menyalahkan siapapun, nyalain tetangganya, nyalain orang lain jadi kambing hitam. Tapi hari ini semua kesulitan, semua tantangan, percayalah kita sanggup menghadapi karena kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menang atas segala sesuatu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan berikan, sebagaimana Yesus sudah menang atas segala sesuatu. Saudara tahu waktu Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Maka disitulah dia menang atas segala sesuatu. Dia menang atas kematian, dia menang atas iblis, dia menang atas dunia, dia menang atas kutuk, dia menang atas sakit penyakit, dan dia menang atas segalanya. Dan kemenangan Yesus diberikan kepada kita karena kita adalah miliknya. Sehingga gak ada kamus di dalam kekristenan, kita itu gampang nyerah dan kalah oleh situasi. Waktu saudara mulai sudah jalan terseok-seok, ingat kembali status kita, saya hamba Allah. Saya dimiliki oleh Kristus dan Kristus adalah milik saya. Maka kemenangan Kristus adalah kemenangan saya. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menang atas apapun juga. Jangan sampai kita cuma nyanyi itu tadi, segala perkara dapat ku tanggung. Ternyata faktanya begitu kita diperhadapkan dengan persoalan yang bertubi-tubi, kita mulai tidak melihat kemahakuasaan Tuhan itu. Kita mulai kalang kabut, kita mulai cari pertolongan ke tempat yang lain selain Tuhan. Tapi saya beritahu saudara, apapun bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Yang berikutnya adalah kepastian. Sebagai hamba Allah, saat kita dimerdekakan itu, kita mendapatkan sebuah jaminan kepastian. Kepastian kapanpun kita mati atau meninggal, maka saat itu juga Tuhan bawa kita ke tempat yang Dia siapkan. Ya, saya suka kutip ayat ini atau kita baca aja ya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 14. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 14 ini mengingatkan kita untuk kita punya pengharapan teguh di dalam Kristus bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat jaminan kepastian itu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, garis bawahi mereka yang telah meninggal dalam Yesus itu syaratnya. Artinya kita percaya Yesus dan tetap tinggal di dalam Dia sampai akhir masa hidup kita, lalu mengalami kematian, maka dikatakan saat itu juga akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan, saudara bisa memahami dari situ, mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan kalimatnya,
Dianya itu menggunakan kata huruf besar D-nya. Ini merujuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Artinya kapanpun kita meninggal di dalam Yesus, maka saat itu juga kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berada di satu tempat yang sama, ya, yaitu di surga. Makanya di mana tempat orang mati dalam Yesus? Di surga. Dan itu sesuai dengan perkataan Yesus terhadap salah satu penjahat di sebelahnya. Tuhan Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau ada di kerajaan surga. Tapi Yesus ngomong gini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa Yesus ngomong saat ini juga? Karena setelah ini baik Yesus dan penjahat itu juga akan mengalami kematian. Tapi Yesus memberikan jaminan dan garansi kepada penjahat itu, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu dalam bahasa Yunaninya paradaisos. Dari paradaisos itu diserap dalam bahasa Inggrisnya paradise. Paradise itu surga. Jadi surga dengan Firdaus itu sama. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan dapat kepastian untuk langsung berada rohnya, ya rohnya, tubuhnya kan binasa. Rohnya bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus sambil nunggu nanti kebangkitan orang-orang percaya. Waktu Yesus datang diberikan tubuh kemuliaan. Jadi rohnya ada di sana, nanti diberikan tubuh kebangkitan. Jadi nanti di langit dan bumi yang baru bentuk kita bukan roh, tapi bentuk kita adalah sama seperti sekarang, hanya bedanya tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti yang dikenakan oleh Yesus. Enggak bisa dibatasi oleh dunia materi itu. Nah, nanti kalau mau dengar cerita serunya, ya Pak kapan ada ikut Pak ya, nanti suruh ikut yang belum ikut. Kepastian, lalu kelegaan. Kelegaan ini satu jaminan, di mana tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Tangan Yesus selalu terbuka, sambil berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku kata Yesus akan memberikan kelegaan. Cuman sayangnya kita tahu ayat itu, kita nggak mau praktekkan. Kalau ada beban berat, ada persoalan, kita bukan datang ke kaki Tuhan, ke tangan Tuhan yang ajaib, tapi kita mulai datang ke orang kuat, ke orang hebat, ke orang pintar katanya dan lain sebagainya. Tapi hari ini, waktu kita sudah dimerdekakan, maka kita adalah hamba Allah, di mana Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Ada sakit penyakit, ada janji di situ, ada kemenangan yang Tuhan berikan dan ada kelegaan. Dan kemudian sebagai hamba Allah, kita dituntun dalam kebenaran dan memperoleh kehidupan. Kehidupan yang kekal, ya, di langit dan bumi baru. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini kondisi saat kita dimerdekakan. Lalu kita lihat yang berikutnya, kondisi kita setelah dimerdekakan. Kalau saat kita percaya Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita langsung disebut sebagai hamba Allah, dan setelah kita mengalami kemerdekaan di dalam Yesus, kita ini disebut sebagai hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, dengan cepat saya bacakan. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara dan saya, setelah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus, kita disebut hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, yang Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah, satu, hidup dalam kebenaran. Kita bisa hidup dalam kebenaran karena kita diterangi oleh Sang kebenaran. Ya. Kita bisa tahu kebenaran karena kita dipandu oleh Sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ada alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memahami kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai terang kita untuk mengarahkan langkah-langkah kita. Ya, sehingga lagu lama itu sangat cocok, beganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Ya, kita nggak bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak melibatkan dia dalam hidup kita. Dan yang Tuhan tuntut sebagai hamba kebenaran setelah kita dimerdekakan adalah hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan panggil kita untuk hidup kudus, bukan melakukan hal yang cemar.
Salah satu syarat untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan dan melihat Dia adalah orang yang suci hatinya, orang yang jaga kekudusan hidup. Kekudusan dipisahkan dari yang cemar, terpisah dari yang najis. Dan kemudian kita dipanggil untuk mempraktekkan kasih. Mengasihi Tuhan tentunya mutlak dengan segenap-segenap dan mengasihi sesama. Ya, harusnya sebagai orang yang sudah dimerdekakan, nggak boleh nyimpen sakit hati, nggak boleh nyimpen dendam, nggak boleh nyimpen kemarahan, nggak boleh ngoleksi dalam hati yang namanya emosi yang berkepanjangan. Sampai kapanpun Pak, saya nggak pernah lupa orang itu. Nah itu nggak boleh. Itu orang yang belum dimerdekakan itu. Kalau orang yang sudah dimerdekakan, dituntut untuk mengasihi. Mengasihi itu gampang kalau yang kita kasih adalah orang yang memberikan imbal balik kepada kita. Betul ya? Saya mengasihi si A karena si A itu memberikan sesuatu. Tapi justru kita dituntut mengasihi musuh. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Tetangga kita itu wah benar-benar musuhi kita. Tapi kita dituntut untuk kasih makanan, misalnya doakan, sapa dengan ramah. Itu enggak gampang. Tapi itulah ajaran kasih dari Yesus Kristus. Yang harus kita terapkan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Lalu kemudian kita dipanggil untuk hidup taat. Taat kepada Yesus sampai akhir masa hidup kita, apapun yang terjadi. Ya, kita mau iring di Kau saja Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tetap cinta Yesus selama-lamanya. Dan setia, ya setia mengiring Yesus, setia mengikut Yesus. Sampai nanti Tuhan berkata, selesai. Maka kita sudah tiba di garis akhir dan mendapatkan semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kondisi kita setelah dimerdekakan, kita ini disebut sebagai hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, maka kita harus melakukan ini. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Dan itu enggak bisa ditawar. Mutlak. Pak susah Pak melakukannya. Benar, susah memang dengan kekuatan kita. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Roh Kudus akan tolong kita bisa hidup benar, hidup kudus, hidup penuh kasih, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang kita dengar, Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Dan kemerdekaan dalam Kristus yang pertama, di mana setiap kita dalam kondisi atau keadaan telah dibebaskan dari belenggu dosa. Sehingga kita tidak lagi diikat, dibelenggu oleh dosa. Ya, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Dan yang kedua, karena Yesus sudah memerdekakan kita, maka Dia telah membebaskan kita dari belenggu iblis. Kita tidak lagi di bawah cengkeraman kuasa gelap. Dan jangan pernah takut dengan setan. Ada yang masih takut setan, tempat gelap, ada bunyi sedikit, merinding saya gitu kan. Jadi ada orang yang lebih peka dengan kehadiran setan daripada kehadiran Roh Kudus. Sedikit-sedikit merinding, oh kayaknya ada hantu di sini Pak. Kayaknya di sini ada penunggunya gitu. Tapi kalau ke gereja nggak pernah merasakan, saya rasakan hadirat Tuhan. Nah itu kan salah gitu. Harusnya kita lebih peka dengan kehadiran Roh Kudus daripada kehadiran roh jahat. Roh jahat bukan ditakuti, roh setan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dilawan dengan iman yang teguh. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bukankah kita orang percaya? Usir setan dalam nama Yesus. Setannya atau kita yang pergi? Setannya yang pergi. Mau praktek? Saya tadi di ibadah pertama saya sampaikan lagi. Kalau mau praktek, setelah ibadah cari setan. Artinya aktifkan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menghardik kekuatan musuh. Ya, karena kita sudah dibebaskan dari belenggu iblis dan kita diberikan kuasa untuk membebaskan para tawanan, membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu dengan kuasa gelap dan lain sebagainya itu. Dan yang ketiga, Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita telah dibebaskan dari belenggu dunia. Dunia ini bicara sistem. Sistem yang dikendalikan oleh iblis, dalam bahasa aslinya itu kosmos. Ya, dunia ini akan menyeret orang untuk hidup dipenuhi dengan rupa-rupa keduniawian, kedagingan, hawa nafsu, ya, dan moral yang bobrok dan lain sebagainya.
tapi Yesus sudah bebaskan kita dari belenggu dunia, dan Yesus bebaskan kita dari belenggu maut. Sehingga ya kita tidak lagi mengalami kematian kekal, tetapi kehidupan yang kekal. Dan puncaknya, kemerdekaan di dalam Kristus membuat kita telah dibebaskan dari belenggu neraka. Saudara bersuka cita mendengar hal ini? Karena kita semua mendapatkan jaminan untuk hidup kekal di surga dan kemudian di langit dan bumi yang baru, bukan dihukum kekal di neraka. Saya berdoa supaya setiap kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian yang tadi pagi tapi naikkan 1 oktav. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku lagi katakan dengan iman. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidup. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Oleh darah Yesus. Uralapata raba shikiri raba. Amin. Bersama-sama dengan iman. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Engkau sudah bebaskan kami melalui kematian-Mu di atas Kalvari. Ya Tuhan. Yang semula kami jadi hamba atau budak dosa. Tapi saat kami percaya Yesus yang telah mati dan bangkit bagi dosa-dosa kami, maka kami disebut sebagai hamba-hamba Allah. Dan setelah itu kami menjadi hamba kebenaran, di mana yang Tuhan tuntut buat setiap kami. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, dan hidup dalam kesetiaan. Terima kasih untuk hari ini, karena kami memahami Tuhan bukan saja memberikan atau telah memberikan kemerdekaan atas bangsa kami, tetapi Tuhan juga telah memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kami semua. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga karena yang memiliki kami adalah Engkau Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami sungguh bangga menjadi hamba-hamba-Mu. Sehingga kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir menghadapi apapun. Karena ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada kepastian, ada kelegaan, dan ada kehidupan yang kekal sebagai jaminan buat kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, di momen ini kami mau bersama-sama, mau berdoa buat Indonesia. Terima kasih untuk 80 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa tercinta yang kami kasih. Yang percaya Tuhan belum selesai atas Indonesia. Tangan-Mu yang penuh kuasa terus merenda mendatangkan kebaikan atas bangsa kami. Ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet yang ada. Untuk membawa pemerintahan yang ada. Mensejahterakan rakyat
Indonesia. Dan membawa negeri ini menjadi negeri yang disegani oleh negeri atau bangsa-bangsa lain. Ya, Dan Indonesia Tuhan. menjadi bangsa yang besar. Indonesia diberkati, Yes. Indonesia jaya, Ya. dan damailah Indonesia. Ya, Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 17 Agustus 2025. Kami mengundang para wanita Kristus untuk hadir dalam malam kebangkitan wanita. Raise Up, Women of Revival. Acara diadakan pada hari Selasa 2 September 2025 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Acara ini terbuka untuk umum dan para wanita yang berusia 8 tahun ke atas. Bagi Anda yang rindu menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land atau scan kris pada layar Anda dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal terakhir, contoh Rp100.000 Rp2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Selamat datang di Menara Doa Rayon 3. Menara Doa identik dengan tempat tinggi secara rohani, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di Menara Doa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita masuk dalam hadirat dan lawatan Tuhan. Melalui Menara Doa, ada kekuatan, hikmat, urapan baru, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi jemaat yang rindu naik Menara Doa, dapat langsung menuju gedung sekretariat lantai 2. Kamu juga bisa mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk masuk dalam Menara Doa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diharapkan mengisi form absensi yang telah disediakan dan dapat memasuki ruangan menara serta bergabung dengan para penjaga menara. Harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan alami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Selamat merasakan hadirat Tuhan di Menara Doa. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui scan kris pada layar Bapak Ibu Saudara atau dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, shalom. Sekali lagi Bu Ira, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Saya dengar khotbah tadi jadi ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu 80 tahun yang lalu itu dibayar dengan darah para pejuang kita. Sama-sama ya, orang yang merdeka itu pasti ada darah yang harus tertumpah gitu ya. 80 tahun yang lalu Indonesia merdeka, darah para pejuang itu mengalir untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi kita bersyukur ada darah yang tertumpah buat kita, darah yang tidak ada yang tidak terbayar harganya, yaitu darah Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini sudah merdeka, amin. Boleh kita sekali lagi kita katakan merdeka. Iya, haleluya. Jadi kalau 80 tahun yang lalu Indonesia merdeka, nah kita juga perlu untuk merdeka setiap hari, amin. Merdeka dari dosa, merdeka dari setiap apa yang membelenggu setiap kehidupan kita. Ya, kami atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Moses Kristianto yang sudah melayani kita di ibadah 1 maupun ibadah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada ya. Ini juga kehadiran kita di minggu ini juga, ini mungkin karena lagi pada upacara kali ya. Banyak upacara di komplek-komplek ya. Banyak upacara ya. Oke, minggu depan kita terus berdoa supaya tempat ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa, amin. Ya, yang pertama, pengumuman yang pertama,
ya, jangan lupa buat Bapak Ibu di hari Rabu kita akan ada doa terobosan di tempat ini. Kami intinya mengajak untuk setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir di dalam doa terobosan ini ya. Kami mengharapkan ini Bapak Ibu kalau bisa jangan lewat online ya. Ya kalau bisa lewat onsite saja, apalagi kalau Bapak Ibu yang dekat-dekat rumahnya, yang di sekitaran Tiga Raksa dan sekitarnya bolehlah ya. Untuk hadir bersama-sama dengan kita. Karena ini doa terobosan ini bukan hanya buat kita, buat gereja saja, tetapi juga terobosan ini kita supaya terjadi di keluarga, juga di pekerjaan kita ya. Nah, kami rindu untuk menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di dalam doa pengerja ini. Yang berikutnya, jangan lupa akan ada Banten Women Revival ya, yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 jam 19.30 via Zoom ya. Ini mengundang bagi setiap para wanitanya Tuhan. Ini bukan ibu-ibu ya, sekali lagi kami jelaskan nanti takutnya nanti yang gadis-gadis nanti wah itu kan acaranya ibu-ibu, enggaknya. Ini acaranya para wanitanya Tuhan. Kalau para wanitanya Tuhan mestinya kan semua wanita-wanita yang ada di tempat ini nanti boleh join ya. Untuk linknya juga nanti akan dibagikan di hari Kamis pagi ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat nanti di grup GBI Tiga Raksa. Yang berikutnya kita juga akan sama-sama juga ya untuk ibadah hari Minggu depan ya. Untuk ibadah Minggu depan kita juga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita ya, ibadah Gembala Pembina kita, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus ya. Yang berikutnya doa pagi, jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau kemarin hari Sabtu doa pagi tidak ada di tempat ini karena gabung dengan Motherland ya, karena ada doa puasa bagi bangsa dan negara kita. Tapi untuk hari Sabtu besok kita kembali buka doa pagi di tempat ini di jam 5 pagi. Bapak Ibu boleh datang dan bersama-sama dengan kita berdoa di tempat ini. Buat anak-anak muda jangan lupa, anak muda hari Sabtu besok, kemarin Sabtu kita juga tidak ada ibadah di tempat ini karena kita ada BR gabungan di Motherland. Tapi untuk hari Sabtu besok kita akan ada ibadah di tempat ini kembali di jam 7 malam ya. Kami mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita di ibadah ini. Yang berikutnya dalam rangka mendukung Natal kita ya di tanggal 14 Desember 2025 kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menabur dengan mengisi janji iman ya. Saya sampaikan dulu buat Bapak Ibu total biaya yang kita butuhkan, nanti akan Bapak Ibu nanti lihat nanti di cuplikan videonya di mana kita Natalnya. Nah kalau kemarin kan saya janji ya, nanti kalau sudah kita DP baru saya akan kasih tahu Natalnya ada di mana. Nanti lihat videonya. Tapi saya akan update dulu Bapak Ibu karena kita ada perayaan Natal di gedung yang menampung sekitar 1.500 orang. Tentunya kita butuh biaya. Saya sudah sampaikan untuk hari ini, izin tadi dari Ibu Gembala. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu total biaya yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan Natal kita di tahun ini jumlahnya 153 juta ya Bapak Ibu. Ya, jadi oleh karena itu kami juga mengajak Bapak Ibu yang terbeban untuk perayaan Natal ini untuk boleh mengisi formulir janji iman yang ada di bawah. Nah bagi Bapak Ibu yang sudah beberapa minggu yang lalu sudah mengambil formulir janji iman, tapi belum mengembalikan, boleh dikembalikan nanti ke panitia ya Bapak Ibu ya, atau para pengerja yang ada. Kenapa? Karena kita perlu data itu supaya kita bisa mereport nanti total dari janji iman itu berapa. Walaupun Bapak Ibu mungkin berpikir, wah ini kan belum ada uangnya. Saya nggak enak lah balikin cuma formulirnya. Nggak apa-apa kalau Bapak Ibu secara mencicil, nanti dikembalikan saja formulirnya supaya nanti kami bisa direkap semua nanti berapa dari janji iman. Karena kan dana kita ini 153 juta ya, cukup besar. Kalau tahun lalu dana kita cuma di atas 100, sekitar 111 ya Pak. 110 juta ya tahun yang lalu karena kita perayaan di tempat ini. Tapi karena kita ada di gedung, maka kita butuh dana yang besar. Mari kita lihat dulu sejenak untuk cuplikan coming soon kita ya untuk perayaan Natal di tanggal 14 Desember. Oke, itu dulu yang kita spill ya Bapak Ibu. Yang tahu dah, tempatnya sudah tahu ya. Nah, tempatnya nggak jauh dari gereja kita. Nama gedungnya adalah Graha Vans Jaya ya. Ini gedung baru Bapak Ibu. Dan tidak jauh dari sini ya. Kalau Bapak Ibu nanti di ujung perumahan PWS, nah dekat situ, dekat SMP 3. Nanti Bapak Ibu nanti boleh melihat gedungnya. Nanti di situ ada portalnya Graha Vans Jaya ya. Jadi oleh karena itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk nanti boleh yang rindu untuk menabur melalui janji iman nanti boleh mengambil formulirnya atau mungkin nanti membayar langsung secara cash ya. Yang berikutnya
Kita telah menyediakan kotak permohonan doa. Nanti Bapak Ibu kami tidak henti-hentinya mengharapkan bagi Bapak Ibu yang rindu atau punya pergumulan doa, nanti boleh mengambil formulir di bawah. Nanti Bapak Ibu turun, ada kotak yang sudah tersedia nanti di tangga. Nanti silakan ambil formulirnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil formulirnya minggu yang lalu, belum dimasukkan di kotak, silakan Bapak Ibu nanti masukkan di kotak supaya kita nanti sama-sama berdoa untuk setiap pergumulan yang ada. Dan yang terakhir, hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum dan juga persembahan diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang tersedia. Demikian pengumuman untuk kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Intinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terlebih di siang hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan menyertai ibadah kami yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, juga kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Moses Kristianto. Kami berdoa ya Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita buat hambanya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu Tuhan, biar kami terus berdoa buat hamba-Mu, kami menopang pelayanan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu berada. Biar tangan Tuhan yang terus menopang, tangan Tuhan yang terus melindungi, menjaga, memelihara Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan atau usaha apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati seluruh keluarga besar yang ada, berkati Tuhan pelayanannya, berkati ya Tuhan. Bahkan pulang nanti hamba-Mu dari tempat ini, kami berdoa biar Tuhan menutup bungkus perjalanan hamba-Mu, kendaraan yang ditumpangi tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, tibakan hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam sukacita yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini atas kehidupan kami. Kami akan sama-sama membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan umum, juga persembahan diakonia. Dan bagi umat-Mu yang dengan setia mengembalikan miliknya Tuhan, persembahan persepuluhan, kami doakan biar Tuhan berkat Allah berlimpah-limpah. Bahkan tingkap-tingkap langit di surga terbuka Tuhan buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati studi mereka Tuhan, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi. Sama-sama boleh katakan amin. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan, ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu Tuhan menyertai aku dan melindungi aku.
tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Mulai menjelang siang ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Haleluya. Umat pemenang, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.